Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan membacakan PowerPoint dari materi kelima yang berjudul Uang dan Kebijakan Moneter pada Awal Pemerintahan Islam. 1. Signifikasi perdagangan dan alat pertukaran. Secara alamiah, transaksi yang berada di daerah Mesir atau Syam menggunakan dinar sebagai alat tukar. Sementara itu, di Kekaisaran Persia menggunakan dirham. Ekspansi yang dilakukan Islam ke wilayah Kekaisaran Persia atau Irak, Iran, Bahrain, dan sebagainya, dan Kekaisaran Romawi, Syam, Mesir, Andalusia, menyebabkan perputaran mata uang meningkat. Bahkan pada masa pemerintahan Imam Ali, dinar dan dirham merupakan satu-satunya mata uang yang digunakan. Dirham dan dinar memiliki nilai yang tetap. Karena itu, tidak ada masalah dalam perputaran uang jika dirham dinilai lebih moneter. Nilainya adalah 10 kali dirham. Walaupun demikian, dirham lebih umum digunakan daripada dinar, karena hampir seluruh wilayah Kekaisaran Persia yang mata uangnya dirham dapat dikuasai angkatan perang Islam. Sementara tidak semua wilayah Kekaisaran Romawi yang memiliki mata uang dinar dapat dikuasai Islam. Karena itu, mata uang dirham lebih populer di dunia usaha bangsa Arab. 2. Penawaran dan permintaan uang. Tinggi rendahnya permintaan uang bergantung pada frekuensi transaksi perdagangan dan jasa. Sementara itu, situasi yang kurang kondusif, perumusan kaum Quraisy terhadap kaum muslimin, dan keterlibatan kaum muslimin pada sekitar 26 ghazwah atau perang diikuti Nabi secara langsung, dan 32 syariah atau perang yang terjadi pada masa kepemimpinan Nabi tapi beliau tidak terlibat secara langsung, yang berarti rata 6 kali perang dalam setiap tahunnya, menimbulkan precautionary demand atau permintaan uang untuk pencegahan, untuk berjaga-jaga terhadap kebutuhan yang tidak diduga dan tidak diketahui sebelumnya. Sebagai akibatnya, permintaan terhadap uang selama periode ini umumnya bersifat permintaan transaksi dan pencegahan. 3. Percepatan sirkulasi uang. Faktor lain memiliki pengaruh terhadap stabilitas nilai uang adalah percepatan sirkulasi uang. Faktor lain memiliki pengaruh terhadap stabilitas nilai uang adalah percepatan peredaran uang. Sistem pemerintahan yang legal dan terutama perangkat hukum yang tegas dalam menentukan peraturan etika dagang dan penggunaan uang memiliki pengaruh yang signifikasi dalam meningkatkan percepatan peredaran uang. 4. Pengaruh kebijakan fiskal terhadap nilai uang. Perpindahan kaum muslimin dari Mekah ke Madinah tidak dibekali dengan kekayaan ataupun simpanan dan juga keahlian. Ini menciptakan keseimbangan ekonomi yang rendah. Sementara itu, peperangan telah banyak menyerap jumlah tenaga kerja yang seharusnya dapat dipergunakan untuk pekerjaan yang produktif. 5. Mobilisasi dan utilisasi tabungan. Salah satu tujuan khusus perekonomian pada awal perkembangan Islam adalah penginvestasian tabungan yang dimiliki masyarakat. Hal ini diwujudkan dengan dua cara, yaitu mengembangkan peluang investasi dan yang syar'i secara legal dan mencegah kebocoran atau penggunaan tabungan untuk tujuan yang tidak islami. 6. Praktik bisnis ilegal. Islam telah membuat kebijakan yang mendorong mengalirnya tabungan ke arah investasi, sekaligus mencegah terjadi penyimpangan penggunaan tabungan terhadap hal-hal yang tidak diinginkan dan sia-sia dengan batasan-batasan yang ada. 7. Instrumen kebijakan moneter. Tidak ada satupun instrumen kebijakan moneter yang digunakan saat ini diberlakukan pada awal periode keislaman. Instrumen yang digunakan pada saat ini untuk mengatur jumlah uang beredar adalah dengan jual beli surat berharga atau operasi pasar terbuka. Sudah jelas bahwa pasar terbuka tidak ada dalam sejarah perekonomian pada awal perkembangannya. 8.
Metode alokasi kredit. Mekanisme kebijakan moneter yang sesuai dengan syariah Islam harus mencakup 6 elemen, yaitu sebagai berikut. Pertama, setiap tahun Bank Sentral harus menentukan peredaran uang sesuai dengan sasaran ekonomi nasional. Kedua, public share of demand deposit atau uang giral dalam jumlah tertentu. Demand deposit bank-bank maksimum 25% harus diserahkan kepada pemerintah untuk membiayai proyek-proyek sosial menguntungkan. Ketiga, statutory reserve requirement. Bank-bank komersial diharuskan memiliki cadangan wajib dalam jumlah tertentu di bank sentral. Statutory requirement membantu memberikan jaminan atas deposit dan sekaligus membantu penyediaan likuiditas yang memadai bagi bank. Kesimpulan yang bisa diambil dari uraian di atas adalah tidak ada satu instrumen kebijakan moneter yang digunakan saat ini diberlakukan pada periode keislaman karena minimnya sistem perbankan dan karena penggunaan uang sebagai alat tukar. Tidak ada alasan untuk melakukan perubahan suplai uang melalui kebijakan diskresioner. Sekian dari PowerPoint materi kelima. Saya Sayyidah Husna Hasibuan, NIM 2015046, Prodi Perbankan Syariah semester 3 kelas A. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Reserve requirement. Bank-bank komersial diharuskan memiliki cadangan wajib dalam jumlah tertentu di bank sentral. Statutory requirement membantu memberikan jaminan atas deposit dan sekaligus membantu penyediaan likuiditas yang memadai bagi bank. Kesimpulan yang bisa diambil dari uraian di atas adalah tidak ada satu instrumen kebijakan moneter yang digunakan saat ini diberlakukan pada periode keislaman karena minimnya sistem perbankan dan karena penggunaan uang sebagai alat tukar. Tidak ada alasan untuk melakukan perubahan suplai uang melalui kebijakan diskresioner. Sekian dari PowerPoint materi kelima. Saya Sayyidah Husna Hasibuan, NIM 2015046, Prodi Perbankan Syariah semester 3 kelas A. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Reserve requirement. Bank-bank komersial diharuskan memiliki cadangan wajib dalam jumlah tertentu di bank sentral. Statutory requirement membantu memberikan jaminan atas deposit dan sekaligus membantu penyediaan likuiditas yang memadai bagi bank. Kesimpulan yang bisa diambil dari uraian di atas adalah tidak ada satu instrumen kebijakan moneter yang digunakan saat ini diberlakukan pada periode keislaman karena minimnya sistem perbankan dan karena penggunaan uang sebagai alat tukar. Tidak ada alasan untuk melakukan perubahan suplai uang melalui kebijakan diskresioner. Sekian dari PowerPoint materi kelima. Saya Sayyidah Husna Hasibuan, NIM 2015046, Prodi Perbankan Syariah semester 3 kelas A. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kecepatan sirkulasi uang. Faktor lain memiliki pengaruh terhadap stabilitas nilai uang adalah percepatan peredaran uang, sistem pemerintahan yang legal, dan terutama perangkat hukum yang tegas dalam menentukan peraturan etika dagang, dan penggunaan uang memiliki pengaruh yang signifikasi dalam meningkatkan pemercepatan peredaran uang. 4. Pengaruh kebijakan fiskal terhadap nilai uang. Perpindahan kaum muslimin dari Mekah ke Madinah tidak dibekali dengan kekayaan ataupun simpanan dan juga keahlian. Ini menciptakan keseimbangan ekonomi yang rendah. Sementara itu, peperangan telah banyak menyerap jumlah tenaga kerja yang seharusnya dapat dipergunakan untuk pekerjaan yang produktif. 5. Mobilisasi dan utilisasi tabungan. Salah satu tujuan khusus perekonomian pada awal perkembangan Islam adalah
penginvestasian tabungan yang dimiliki masyarakat. Hal ini diwujudkan dengan dua cara, yaitu mengembangkan peluang investasi dan yang syar'i secara legal dan mencegah kebocoran atau penggunaan tabungan untuk tujuan yang tidak islami. 6. Praktik bisnis ilegal. Praktik bisnis ilegal. Islam telah membuat kebijakan yang mendorong mengalirnya tabungan ke arah investasi, sekaligus mencegah terjadi penyimpangan penggunaan tabungan terhadap hal-hal yang tidak diinginkan dan sia-sia dengan batasan-batasan yang ada. 7. Instrumen kebijakan moneter. Tidak ada satupun instrumen kebijakan moneter yang digunakan saat ini diberlakukan pada awal periode keislaman. Instrumen yang digunakan pada saat ini untuk mengatur jumlah uang beredar adalah dengan jual beli surat berharga atau operasi pasar terbuka. Sudah jelas bahwa pasar terbuka tidak ada dalam sejarah perekonomian pada awal perkembangannya. 8. Metode alokasi kredit. Mekanisme kebijakan moneter yang sesuai dengan syariah Islam harus mencakup 6 elemen, yaitu sebagai berikut. Pertama, setiap tahun Bank Sentral harus menentukan peredaran uang sesuai dengan sasaran ekonomi nasional. Kedua, public share of demand deposit atau uang giral dalam jumlah tertentu. Demand deposit bank-bank maksimum 25% harus diserahkan kepada pemerintah untuk membiayai proyek-proyek sosial menguntungkan. Ketiga, statutory reserve